Para sedulur dimanapun berada, khususnya di seluruh Nusantara ini, mungkin ada bagian dari sejarah yang kurang kita ketahui atau kita lupa terkait dengan rumah sejarah Rengas Dengklok dan Tugu Kebulatan Tekad. Ya, kita akan mengunjungi Tugu Kebulatan Tekad dari para serdadu peta pembela tanah air yang bermarkas di Rengas Dengklok untuk menetapkan kemerdekaan harus tetap dilaksanakan. Dua tempat yang akan kita kunjungi adalah Tugu Kebulatan Tekad, situs dan monumen bersejarah, dan kedua rumah sejarah Rengas Dengklok ini. Ayo sedulur, disimak sampai selesai. Monumen sekaligus situs Kebulatan Tekad yang berada di Rengas Dengklok, dan kita akan nanyakan para pihak yang tahu tepat sejarah dan juga kronologis bagaimana Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 sempat mengungsi satu malam di daerah ini. Kita sekarang sedang berada di tempatnya Haji Opang, orang tua kita yang sedikit banyak mendapat titipan atau warisan pengetahuan tentang sejarah Tugu Kebulatan Tekad maupun sejarah Soekarno diungsikan satu malam di Kecamatan Rengas Dengklok. Nah, ini beliau Haji Opang, dan kita akan mendapatkan beberapa hal yang menjadi pengetahuan dan sejarah, di mana sejarah itu harus dijaga, dilestarikan, diwariskan, dan juga harus diketahui oleh generasi muda, khususnya milenial Z. Pak Haji, aku mau tanya beberapa hal, Pak Haji. Sejarah tentang Kebulatan Tekad ini bagaimana ceritanya, Ci? Sejarah Kebulatan Tekad ini adalah dulunya bekas pos peta. Pos peta, bekas asrama peta. Pada hari apa, tanggal berapa akan terjadinya di kemerdekaan Republik Indonesia. Siap. Cuman waktu itu di mana-mana itu sangat genting dan rawan. Makanya dengan Kebulatan Tekad, pemuda dan para tokoh masyarakat Rengas Dengklok membawalah Presiden Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Soalnya di Rengas Dengklok adalah titik yang paling aman. Siap. Untuk merekomendasikan bermusyawarah mengenai kemerdekaan. Setelah udah sah mau diperdekakan, makanya tanggal 16 bulan Agustus di Rengas Dengklok itu udah memerdekakan dan udah mengibarkan bendera Saka Merah Putih. Siap. Setelah tanggal 16, malam tanggal 17, Bung Karno dan Bung Hatta dibawalah ke Jakarta, ke Jalan Pegangsaan Timur. Siap. Nah, disitulah pada hari Jumat dideklarasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Baru dideklarasikan, disahkan. Begitu sejarahnya. Makanya sewaktu itu kalau enggak ada nekat orang-orang dari Rengas Dengklok, terutama para tokoh pemuda, ya kemungkinan besar enggak akan terjadi kemerdekaan pada tanggal 17. Siap. Berhubung nekatnya orang Rengas Dengklok, terutama pemuda dan pemudi Rengas Dengklok, makanya terjadilah kemerdekaan. Begitu sejarahnya. Berarti naskah itu dirancang, ditulis di sini. Dirancang, ditulis di Rengas Dengklok, di rumahnya Peki Song. Oh. Di orang Cina. Nah, naskah itu sebetulnya ditulisnya di Rengas Dengklok. Siap. Dideklarasikannya di Jalan Pegangsaan Timur. Siap. Begitu. Berarti rumah itu tidak jauh dari sini. Alhamdulillah sekitar 100 meter dari sini. Baik.
begitu. Para sedulur dan warga sekalian, kita akan melanjutkan nanti kunjungan ke rumah di mana rancangan dan naskah proklamasi itu dituliskan. Nanti kita lihat di episode berikutnya. Bisa ditonton, dilanjutkan nanti di episode berikutnya. Pak Haji mau tanya lagi. Berarti Pak Soekarno dan Pak Hatta itu nggak sempat bermalam di sini? Bermalam, semalam di sini. Bahkan bekas dia bermalam di sini, tempat tidurnya pun ada, cuman bukan tempat tidur Bung Karno, ya itu punya orang Tionghoa. Ya. Cuman dipakai tidurlah sama Bung Karno dan Bung Hatta. Dan sekarang itu udah ditarik ke museum Siliwangi di Bandung. Siap. Nggak ada di sini cuman duplikasinya aja. Gitu. Suasana gentingnya kayak apa itu Pak Haji waktu itu antara tekanan-tekanan dari penjajah dan keinginan merdeka? Iya, gentingnya kan tekanan dari penjajah itu kan menekan terus, sedangkan bangsa Indonesia maunya merdeka. Ingin merdeka. Makanya cari tempat yang paling aman adalah di Rengas Dengklok. Oke. Ya kalau tempat di Jakarta pun banyak. Cuman kan nggak aman. Siap. Yang paling aman satu-satunya tempat adalah di Rengas Dengklok, adalah di rumah Pekisong. Di orang Cina. Begitu sejarahnya. Berarti jalur transportasi, jalur ke sini itu berarti jalan biasa atau jalan biasa kan, dulu kan belum ada jalan aspal kayak sekarang, masih jalan hutan. Masih jalan kebun-kebun kosong, ada jalan yang mungkin pun belum diaspal kayak sekarang, belum lewat mik, gitu. Jangankan jalan, listrik belum ada kan gitu. Terakhir Pak Haji, apa pesan Pak Haji kepada khususnya generasi muda, generasi milenial atau Z ini yang mungkin harus tahu tentang sejarah ini dan kalau perlu mempelajarinya dan melestarikannya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya? Ya kalau pesan saya terutama ke yang menjadi pejabat yang udah duduk di atas, tolonglah diperhatikan jika bakal terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia adalah di Rengas Dengklok. Tolong diperhatikan baik dari segi kebersihannya, jaga lestarikan sejarah situs bekas dulunya Bung Karno. Mungkin kalau nggak ada Rengas Dengklok, kemungkinan besar kan belum tentu atau itu bisa bikin teks proklamasi di Rengas Dengklok. Ya kan tempat mah di mana-mana juga banyak. Bisa, ya. Cuman kan ya itulah dibilang tadi sangat genting, rawan, kan gitu. Makanya tolong kepada pemerintahan, baik pemerintah setempat maupun provinsi, apalagi pusat, tolong diperhatikan. Jangan sebatas istilahnya cuma mengenang dalam buku sejarah. Tolong ditinjau sejauh mana begitu. Kalau khusus buat anak muda Pak, yang generasi muda. Kalau buat khusus anak muda, tolonglah dijaga, baik yang sekolah maupun nggak sekolah, terutama yang sekolah, cuman hanya jangan sampai tahu dalam buku aja, harus dikunjungi. Begitu. Kalau ini kan jika bakal terjadinya kemerdekaan, ya. Kalau istilahnya macam kayak Borobudur itu kan itu zaman kerajaan, ya. Gitu, bukan zaman pemerintahan Indonesia. Ini kan pemerintahan Indonesia. Siap. Tolonglah bagi generasi muda, jangan dilupakan sejarah itu, dikunjungi, jangan sebatas dengar dan tahu. Itu harus betul-betul tahu, oh kayak seperti ini, begitu. Siap. Jadi para sedulur dan warga dimanapun, khususnya di wilayah Nusantara, kita jaga NKRI, kita rawat. Ini sedikit informasi dan dari Pak Haji Opang menguatkan kebulatan tekad kita untuk menjaga NKRI ini supaya tetap lestari dan sesuai dengan mukadimah undang-undang, akhirnya keadilan sosial
dan kesejahteraan itu tercapai. Saya terima kasih Pak Haji sudah diberikan informasi, dan ini kita akan share kepada masyarakat luas menjadi informasi tambahan terhadap sejarah terbentuknya negara ini. Sama-sama. Makasih.